Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency para Benefit Media is the Director of Present Transfer Lara Benefida. Honorable to all my teachers, senior engineer Lara Benefida, respectable to my mom and my dad and all my beloved family. Okay, so friends, my name is Nurliza Manahida. I am from class 9 Jar Scholar Benefida. And so today on the presentation, my imagination of the title is about Sultan Mehmed II. Yeah. So Sultan Mehmed II, or known as Muhammad Al-Fatih, was the seventh ruler of the Ottoman Empire, reigning from 1444 to 1446 and again from 1451 to 1481 and he achieved numerous accomplishments during his reign. Most notable feat was the conquest of Constantinople in the 1453 and earning him the nickname the Conqueror. Oke, jadi persen kali ini tentang Sultan Mehmed II. Nah, jadi Sultan Mehmed II atau yang dikenal juga sebagai Muhammad Al-Fatih adalah itu keturunan ketujuh dari dari kerajaan Utsmani. Nah, dia itu berkuasa mulai dari tahun 1000. Dia kan berkuasa mulai dari tahun 1444 hingga tahun 1446. Nah, lalu beliau itu berkuasa lagi pada tahun 1451 hingga tahun 1481. Nah, pada masa pemerintahannya dia masa pemerintahannya sih dia itu pokoknya mencapai banyak ini ya, pokoknya dia itu kayak banyak meraih kayak pencapaian gitulah pas kayak masa pemerintahannya. Nah, dia itu juga diberi nama dengan The Conqueror atau penguasa atau penakluk. Nah, lanjut. Yang masih di luar silakan masuk ya, ngaji kitab dulu. Nah, lanjut. Yang masih di luar. Nah, and the second branch is about early life. Yeah. Sultan Mehmed II was born on March 30, 1432 in Aydin, the capital city of Ottoman Empire at the time. Nah, he was son of Sultan Murad II and Humayun. When 11 years old, he sent to govern Amasya, following Ottoman tradition of sending prince to govern provinces as preparation for their future roles. Nah, jadi Sultan kayak kehidupan awalnya Sultan Mehmed II. Nah, jadi dia itu lahir pada tanggal 30 Maret pada tahun 1432 di Aydin, yaitu adalah ibu kota kerajaan Utsmani pada waktu itu. Nah, dia itu merupakan anak dari Sultan Murad II dan Humayun. Nah, ketika dia itu berusia 11 tahun, dia itu pokoknya dikirim ke Amasya untuk mengikuti tradisi dari kerajaan Utsmani untuk mengirim ketika mereka itu tradisinya yaitu mereka itu akan mengirimkan kayak pangeran untuk memerintah suatu provinsi. Ketika dia itu udah cukup umur, dia itu dikirim buat memerintah suatu provinsi untuk menyiapkan diri pas nanti dia itu udah gede gitu lah, untuk masa depannya intinya. Nah, terus lanjut ada aja presentasinya. Third branch is about the conquest of Constantinople. The conquest of Constantinople is most significant achievement
The city was surrounded by land and sea. Mehmed army placed a fleet at the entrance of the Bosphorus to block any aid to Constantinople from the sea. After 57-day siege, Constantinople finally fell to the Ottoman Empire. Nah, jadi dia itu pokoknya itu menaklukkan Konstantinopel. Nah, jadi pokoknya dia itu mencapai kayak membuat pencapaian yang sangat signifikan. Nah, pokoknya dia itu ini pokoknya, nah jadi kan kayak Konstantinopel itu adalah kota yang itu dikelilingi oleh daerah dataran dan laut. Nah, maka dari itu kayak Sultan Mehmed itu menyuruh itu tentara Sultan Mehmed itu kayak pokoknya mengepung tempatnya, pokoknya semua tempat lah dari Konstantinopel hingga kayak lautnya. Nah, jadi setelah 57 hari akhirnya Konstantinopel itu pokoknya menjadi bagian dari kerajaan Utsmani. Lanjut, adalah branch disebut legacy atau jejaknya. Oke. Following the conquest of Constantinople, Mehmed II moved the Ottoman capital from Aydin to Constantinople. He also rebuilding of the city, including repair of walls, the construction of fortresses, and built new palace. And Mehmed II died on May 3. In 1481, but his legacy as the conqueror of Constantinople lives on. Nah, jadi itu mengikuti ketika dia itu setelah Sultan Mehmed II itu gimana ya? Nah, jadi Sultan Mehmed II itu pokoknya menguasai Konstantinopel. Dia itu pokoknya mengganti ibu kota Utsmani yang awalnya itu dari Aydin menjadi Konstantinopel. Nah, lalu dia itu pokoknya itu membangun ulang kayak kotanya, termasuk kayak benerin benteng-bentengnya gitu, terus hutannya, dan membuat istana baru. Nah, lalu dia itu meninggal pada tanggal 3 Mei pada tahun 1481. Akan tetapi pokoknya itu jejaknya itu masih bisa kita pelajari hingga saat ini. Pokoknya gitu. Terus pokoknya sangat bermanfaat lah jejaknya hingga saat ini. Oke? And so I think enough sorry for mistake and thank you for your attention. That's I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.